Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi modul 6 belajar NLP online, yaitu ada video ketiga dari komunikasi efektif. Untuk teman-teman yang baru melihat komunikasi efektif di video ini adalah video ketiga. Harap teman-teman lihat terlebih dahulu video pertama dan juga video kedua, karena nanti khawatir sulit untuk mengikuti video ketiga ini. Oke, saya langsung lanjut aja ya. Nah, pada dasarnya dari video pertama kita membahas tentang 6 elemen komunikasi efektif ini. Kita sudah membahas tentang outcome dan juga state. Kali ini kita akan membahas dari nomor 3 sampai dengan nomor 6. Jadi langsung aja. Sebelum kita bicara apa, kita bicara tentang prinsip komunikasi terlebih dahulu. Bahwasanya yang namanya komunikasi itu terhubung dahulu, baru sampaikan pesan kemudian. Analoginya seperti sebuah telepon. Mungkin nggak Anda ngomong halo gitu ya, kalau ternyata belum terhubung, belum diangkat gitu ya, masih nada sambung, tut gitu, masih nada sambung, terus udah ngomong halo dan udah menyampaikan pesan. Nah ini kan nggak mungkin, kalaupun iya, nggak akan diterima pesannya. Begitu pula sebenarnya dengan komunikasi kita sehari-hari. Kita perlu terhubung dahulu, saling terkoneksi, baru menyampaikan pesan. Yang jadi masalah adalah orang sekarang ya udah sampein aja pesan, karena merasa definisi komunikasi itu adalah menyampaikan pesan. Mereka tidak mempedulikan sudah terhubung atau belum. Jadilah pesan-pesan yang disampaikan itu nggak masuk. Kenapa ya? Karena belum saling terhubung, belum saling satu frekuensi. Oke. Bab mengenai terhubung itu di NLP disebut dengan RAPO. Kita lihat ya, RAPO adalah kondisi saat kita terhubung dengan orang lain. Nah itu tadi udah sempat saya bahas. Jadi yang disebut dengan RAPO adalah ketika kita satu frekuensi dengan orang tersebut, lalu kita terhubung dengan dia. Nah inilah di saat inilah kita sudah bisa mulai membicarakan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Dan yang menarik, saat RAPO terjadi, kita akan dapat merasakan apa yang mereka rasakan dan juga sebaliknya. Pernah nggak nih lagi ngobrol sama orang terus tiba-tiba bisa ngerasain kalau memang ada kesedihan di dalam diri orang tersebut? Atau kebalikannya, lagi ngobrol sama orang bisa ngerasain kalau dia tuh lagi happy, lagi bahagia, atau lagi merasa mendapatkan insight-insight dan pemahaman yang baru. Ini sebenarnya bisa dilakukan oleh manusia, hanya seringkali kenapa kita nggak ngerasakan, karena kita tidak membangun kondisi saling keterhubungan ini. Karena itu di dalam NLP kita bangun dulu kondisi saling terhubung. Caranya gimana? Nah kita melihat dari apa yang dilakukan Pak Barack Obama. Oke. Ini kita lihat nih gambarnya, Pak Barack Obama lagi ngapain teman-teman sekalian? Garuk-garuk hidungnya ya. Dan ternyata bahasa tubuh dari teman bicaranya juga sama, lagi garuk-garuk hidung. Nah mereka lagi sama nih bahasa tubuhnya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah yang bawah juga sama, kawan bicaranya lagi topang dagu, Pak Barack Obama juga demikian. Bahkan yang menarik adalah sampai kawan bicaranya bajunya tangan pendek, Pak Barack Obama bajunya tangan panjang atau tangan pendek? Tangan panjang ya, sampai dibela-belain dilipet tuh. Jadi biar ngikutin, biar menyamakan dengan baju dari kawan bicaranya. Ada apa sih ini sebenarnya gitu ya? Kita lihat lagi di gambar yang lain. Nah ini sama. Kok sebelahnya nggak garuk-garuk, cuman Pak Barack Obama garuk-garuk. Bukan itu, ternyata Pak Barack Obama sedang membangun saling keterhubungan dengan yang ibu di sebelah kirinya lagi, di sebelah kiri kalau dari saya ya. Nah kalau yang gambar terakhir kita lihat warna kemejanya sama gitu, warna jasnya kurang lebih sama, dasinya juga mirip-mirip warnanya. Dan yang satu menopang jas, yang satu lagi Pak Barack Obama juga menopang jas. Kalau kita lihat, nah di sini sebenarnya Pak Barack Obama sedang melakukan suatu teknik untuk membangun RAPO. RAPO tadi ya, saling keterhubungan, merasa terhubung gitu. Apa yang beliau lakukan? Nah tekniknya adalah menyamakan fisiologinya. Oke. Jadi ternyata Pak Barack Obama menyamakan fisiologi dari kawan bicaranya. Cara lebih detailnya lagi, spesifiknya menyamakan fisiologi itu gimana? Ada dua, postur dan gestur. Nah postur itu berbeda dengan gestur ya. Postur itu adalah cara kita berdiri, cara kita duduk, lebih secara keseluruhan, whole package-nya satu badannya kita gitu. Jadi contoh misalkan kalau lagi semangat, postur tubuhnya gimana duduknya? Nah itu keseluruhan. Kalau lagi sedih kayak gimana postur tubuhnya? Nah itu secara keseluruhan. Kalau gestur hanya per part-part anggota tubuh gitu, misalkan tangannya aja gerakannya gimana gitu, atau mungkin kepalanya.
Nah, gerakan-gerakan yang menandakan makna yang ada di dalam dirinya, makanya disebut dengan bahasa tubuh, alias tubuh yang berbahasa, tubuh yang berbicara. Nah, itu gestur. Contoh ya, misalkan geleng-geleng kepala. Nah, itu gestur gitu ya. Tangan muter-muterin simbol. Jarinya muter-muterin simbol gitu. Itu adalah gestur. Jadi kalau postur adalah secara keseluruhan, gestur hanya beberapa anggota tubuh. Nggak semua gerakan jadi gestur gitu ya, gerakan yang ada maknanya aja. Kan kadang ada garuk-garuk yang nggak ada maknanya. Nah, itu bukan gestur. Nah, yang dilakukan untuk membangun rapo alias saling terhubung itu apa? Menyamakan postur dan gesturnya. Jadi kalau gerakan-gerakan yang tanpa makna ya sebenarnya nggak perlu juga untuk disamakan. Oke, ini cara pertama untuk membangun rapo dan saling keterhubung. Ini coba aja, biasa kita lakukan tanpa kita sadari gitu. Pas kita ngomong sama anak kecil, contoh ya, entah mengapa tiba-tiba kita pengen nundukin badan gitu, pengen jongkok, mata jadi setara sama si anak tersebut. Nah, ini sebenarnya kita sedang menyamakan postur. Jadi ini sebenarnya cara alamiah yang sering dilakukan oleh diri kita dan kita tidak sadari. Nah, karena itu yuk kita coba sadari lewat belajar dari NLP ini. Inilah sebuah proses pertama, cara pertama untuk mendapatkan rapo, saling keterhubungan. Nah, biasanya ketika bahasa tubuh kita udah sama, kita mulai tuh bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Kenapa ya? Emang ada magicnya apa? Kayak gitu tuh. Nah, teman-teman ingat nggak bahwasanya state itu dimunculkan dari apa dan apa? Ingat tuh, ke atas dan ke bawah. Ke atasnya adalah internal representation gitu ya, ke bawahnya adalah apa tuh? Fisiologis. Jadi ternyata fisiologis ini bisa memunculkan sebuah state. Ketika kita menyamakan fisiologis orang yang lain, akan besar kemungkinannya kita juga bisa merasakan state-nya, kurang lebih kayak gitu. Karena saling merasakan state-nya, nah rasa keterhubungan ini alias rapo itu terjadi. Balik lagi ke konsep awal, kalau rapo udah masuk, udah ada, menyampaikan pesan jadi lebih mudah. Yang kedua, cara rapo itu gimana? Nah, ini kita nggak terlalu bahas banyak ya, karena sebenarnya ini akan lebih banyak dibahas di modul keduanya. Kalau modul pertama kita bahas dulu secara konsepnya. Secara garis besarnya modul kedua emang benar-benar ngebahas relationship. Nah, yang maksud saya modul kedua bukan dari program belajar NLP online yang ini, tapi nanti akan ada khusus membahas tentang relationship. Oke, yang kedua cara rapo adalah menyamakan suara. Menyamakan suara ini lebih spesifiknya kecepatan bicaranya, volumenya, sama juga nadanya. Kadang kan ada orang yang bicaranya cepat. Nah, karena ingin terlihat kitanya bijaksana gitu ya, kita ngomong sama dia jadinya lambat supaya terlihat wise. Sedangkan dia bicaranya cepat. Nah, ini jadi ada perbedaan nih di sini. Secara bawah sadar dirinya akan ngerasa nggak cocok nih orang, kenapa ya kok rasanya nggak cocok aja. Ternyata nggak cocoknya disebabkan kecepatan suara, kecepatan berbicara yang berbeda. Oke, dan juga volume sama nada yang terakhir. Ini seringkali nggak disadarin. Kadang kita nada misalkan ya, pengen nadanya nada yang rendah-rendah aja supaya terlihat bijaksana. Dia nadanya mungkin nada-nada yang tinggi, kita pakainya rendah supaya kelihatannya bijaksana. Tapi dalam komunikasi, kalau memang one on one loh ya, ini one on one, kita ingin membangun rapo, jadinya nggak dapet, terjadi perbedaan. Istilahnya itu seringkali kita bilang di kelas lo gue en jadinya, karena ternyata ke suaranya cepatannya beda, volumenya berbeda, nadanya juga berbeda. Karena itu gunakan teknik ini, samakan suaranya, kecepatan bicara, volume, dan nada. Ini akan membangun rapo di dalam diri dia. Yang terakhir, samakan pilihan kata. Jadi gunakanlah bahasa mereka. Paling mudah sebenarnya ya kita pakai terminologi atau istilah-istilah yang mereka gunakan saja. Contoh misalkan time freedom. Gitu, orang itu menyebutkan time freedom, kita menyebutkan apa, kebebasan diri gitu, kebebasan waktu. Walaupun ini cuma diterjemahin aja, tapi ini beda, yang satu pakai bahasa Inggris, satu pakai bahasa Indonesia. Ini biasanya sudah memunculkan ada terasa berbeda secara pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar yang ngerasa beda, alhasil ngerasanya nggak nyaman. Biasanya tuh komunikasi jadi apa tuh, ada gap yang muncul. Istilah saya tadi tuh lo gue en tuh di situ. Karena itu sebisa mungkin kita samakan pilihan kata kita dengan orang yang kita sedang ajak bicara. Sebagai pembicara publik misalkan ya, ini akan sangat berpengaruh sekali. Ketika kita bicara di teman-teman sales, ya pakainya istilah-istilahnya orang sales. Kalau bicara di teman-teman production gitu loh, ya istilahnya pakai istilah-istilah produksi.
Nah, karena itu penting untuk kita memahami pilihan katanya mereka, terminologinya mereka gimana. Sama juga ketika kita bicara dengan anak-anak, ya pakai pilihan-pilihan katanya mereka. Kata-kata apa sih yang lagi ngehits di antara mereka gitu ya. Jangan kata-kata yang ada di kantor kita pakai langsung untuk ngomong sama mereka. Kata-kata yang ada di workshop misalkan gitu ya, yang formal kita pakai ke mereka. Inilah yang menjelaskan kenapa kadang teks-teks script yang didapat dari workshop belum tentu bisa diterapkan di rumah misalkan untuk parenting itu, karena itu adalah yang formal versionnya, versi formal. Sedangkan pas ngomong sama anak kita mesti menggunakan versi yang non formal yang berbeda. Dalam rangka apa? Supaya sama, saling terbangun keterhubungan, dianya nyaman, kita gunakan pilihan kata yang sama. Oke, so kita ulang ya. Jadi supaya terbangun rapport, tekniknya ada 3. Samakan fisiologis yang pertama, samakan yang kedua suara, yang terakhir adalah samakan pilihan kata. Insya Allah terbangun rapport, merekanya terhubung, kita dengan mereka. Setelah itu menyampaikan pesan menjadi lebih mudah. Lanjut yang keempat, acuity. Oke, acuity teman-teman udah dibahas dari awal ya, banyak tuh NLP Change Model acuity. Terus nanti di WFO juga ada acuity, di Human Model of the World juga ada kalau misalnya acuity. Acuity apa sih? Udah sering dibahas. Sebenarnya adalah kepekaan, peka. Masalah komunikasi berikutnya itu ya kita tipek, istilah saya ya, tidak peka. Alias kita nggak pakai full panca indera kita seutuhnya untuk menyimak seseorang. Itu udah saya garis bawain ya. Acuity itu jadi gimana? Membuka indera kita seutuhnya. Kita ada panca indera nih, kenapa nggak dipakai secara panca-pancanya untuk bisa memahami pesan seseorang? Kenapa perlu panca indera yang kita gunakan? Karena seseorang menyampaikan pesan tidak hanya dari kata-katanya saja secara verbal, tapi juga bahasa tubuh secara nonverbal. Nah, bahasa tubuh secara nonverbal bisa dipahami oleh indera yang mana? Indera mata, nggak bisa pakai indera telinga. Karena itu kita mesti benar-benar membuka indera kita seutuhnya. Saya garis bawain berikutnya tuh untuk memahami maksud mereka. Karena tadi mereka menyampaikan maksud atau pesan nggak melulu lewat kata-kata. Bahkan banyak sekali ketika bicara dengan emosi, mereka menyampaikan emosinya itu lewat bahasa tubuh. Ini sesuai dengan penelitiannya Albert Mehrabian gitu ya. Ketika sedang dalam kondisi emosi tapi nih, banyak sekali seseorang menyampaikan pesannya lewat bahasa tubuh. Nah, dengan kita membuka indera kita seutuhnya, kita akan nantinya bisa mendengar yang dikatakan maupun yang tidak dikatakan. Tadi yang saya maksud adalah bahasa-bahasa tubuh ataupun juga masih di dalam hatinya terkadang sudah bisa kita pahami karena kita membuka indera kita secara seutuhnya. Nah, dengan begini kita jadi tahu rambu-rambu bahwasanya sudah seberhasil mana komunikasi kita. Gitu. Kita lihat ya. Untuk bisa seperti itu, kita perlu menyimpan persepsi kita. Gunakan observasi tanpa prasangka. Tadi ya, karena kan kita pengen dapetin rambu-rambu. Kita sudah sejauh mana keberhasilan komunikasi kita. Ini akan sulit kalau kita banyak judgment. Karena itu simpan tuh judgmentnya. Kita simpan persepsi kita. Gunakan observasi tanpa prasangka. Ketika mendengarkan seorang, ya udah apa adanya. Jangan ada apanya. Ada apanya tuh ada bumbu-bumbunya gitu. Sesuai dengan kita berprasangka terhadap orang itu, tapi ya apa adanya aja. Dia ngomongnya kayak gimana, dan terus sambil terus pantau secara panca inderanya menyeluruh. Nah, ini mau saya tampilkan bahwasanya kepekaan indrawi itu memunculkan kesadaran akan progres komunikasi. Nah, kalau kita hanya peka secara indrawi, kita akan sadar nih komunikasi kita sudah sejauh mana berhasilnya. Tadi saya sudah sempat sebut bahwasanya kawan bicara kita itu memberikan tanda-tanda dia itu sedang memahami pesan kita atau tidak, dia sedang ada di mana pikiran dan perasaannya, itu akan memberikan tanda-tanda entah itu via kata-kata maupun bahasa tubuhnya. Nah, di sini taruhannya adalah kepekaan indrawi kita. Dengan kepekaan indrawi kita juga bisa merasakan, kita juga bisa mengobservasi bahwasanya kawan bicara kita itu sedang setuju atau tidak setuju dengan kita. Walaupun tetap ada keterbatasan ya, setidaknya tanda-tandanya itu sudah bisa kita baca. Lalu kalau kita membaca ternyata komunikasi kita tidak berhasil, bagaimana? Kita pakai elemen berikutnya, yaitu nah ini flexibility. Kita masih luas nih. Tadi ya kan kita udah ngeliat tuh tanda-tandanya, oh ternyata kayaknya tidak setuju nih. Alhasil gimana? Kita masih mengubah pendekatan komunikasinya supaya komunikasi semakin dekat dengan tujuan akhir yang kita inginkan. Di sini perlu fleksibel, jangan malah kaku. Ya udah terus-terusan aja keras-kerasan aja, nanti juga lama-lama ada yang nyerah gitu.
Kita mainnya keras aja terus hantam. Padahal ternyata gaya komunikasi keras itu nggak cocok nih dengan si A, dengan si B mungkin cocok. Kemarin saya pakai gaya ngomong kayak gini kok sama B berhasil aja. Berarti masalahnya bukan si bukan sayanya dong, A-nya dong yang masalah. Misalkan malah jadi nyalahin A-nya. Padahal yang salah adalah caranya kita tidak dirubah. Ketika kita ngomong sama B, masih disamakan gayanya dengan ngomong dengan A. Padahal tadi mungkin gaya ngomong ke B ya sama, si B juga gaya ngomongnya keras secara kata-kata dan suaranya gitu ya. Ternyata A enggak, A secara kata-kata dan secara suara yang diucapin lebih cenderung lembut, mungkin tipikal orang Jawa, orang Sunda gitu ya. Nah, karena kitanya keras, A-nya lembut, di sini beda. Ingat kalau terjadi beda, rapo nggak masuk tuh. Karena itu kita masih tetap merapo, fleksibel. Nah, kita menangkap tanda-tanda kok kayaknya dia nggak setuju dengan pesan saya, dianya ngerasa nggak nyaman. Akuitinya tadi, elemen nomor 4. Terus kalau akuiti udah bisa, kita rasakan, kita masih fleksibel. Oh, ternyata pendekatan saya nggak cocok, ganti caranya. Gimana? Balik lagi ke rapor, samain dengan gaya bicaranya dia, dengan bahasa tubuhnya dia, dan juga kata-kata yang digunakan oleh dia. Nah, itu tadi flexibility, intinya adalah kita luas dengan gaya bahasa kita dan mau menerima feedback, oh ternyata komunikasi kita lagi nggak cocok, kita harus ganti gaya. Yang terakhir itu adalah ekologis. Bahwasanya semua teknik komunikasi itu nggak akan works kalau bertentangan. Bertentangan dengan apa? Dengan yang kita yakini maupun yang mereka yakini. Nah, karena itu kita perlu membangun komunikasi yang sesuai dengan yang kita yakini dan dengan yang mereka yakini. Seringkali kan kadang kita ya jago sih ngomong gitu ya, pengen ngejelasin sesuatu tapi kita tahu itu bohong. Kita sedang memblow up sebuah berita yang nggak benar gitu. Nah ini namanya kalau di NLP itu nggak ekologis. Ketika nggak ekologis dengan diri kita, nanti jatuhnya ke kongruen gitu. Diri kita akan muncul penolakan. Dan ingat ya, bahwasanya kalau udah rapo, orang udah nyaman, orang akan merasakan juga state-nya kita. Karena di dalam diri kita muncul penolakan, orang itu juga ngerasa kok kayaknya pas ngomong tadi kamu nggak lepas deh. Kenapa gitu? Dia juga akan merasakan. Karena itu penting, di yang terakhir itu harus ekologis, tidak bertentangan baik dengan apa yang kita yakini ataupun apa yang mereka yakini. Nah, disinilah juga tadi ya, di awal-awal sekali video awal saya sempat menjelaskan, kita bisa mengusahakan untuk berhasil tujuannya, tapi tidak benar-benar bisa memastikan harus berhasil. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi ternyata ada beda keyakinan di belakangnya tentang suatu hal. Nah, kalau udah di sini yang bicara dan kita sudah menyampaikan sudut pandang kita, hanya saja nggak ekologis buat orang tersebut untuk dilakukan, ya akan tetap komunikasinya tidak bisa masuk jadinya. Tidak masuk di dalam artian di sini adalah tidak bisa dia yakini jadinya. Hanya komunikasi kita masuk secara diterima aja. Oh ya udah, makasih ya udah disampaikan. Hanya ternyata saya punya keyakinan yang berbeda, itu bisa-bisa aja dan sah-sah saja. Nah karena itu di akhir adalah ekologis. Ini perlu kita jaga, jangan sampai sudah belajar NLP, tahu teknik-teknik pemrograman pikiran seseorang lah, hantam aja terus gitu keyakinannya, bahkan mungkin juga dihantam. Jadi ekologisnya bodo amat istilah kata gitu ya. Yang penting tujuan saya tercapai. Ya nggak kayak gitu juga, karena di pilar terakhir, elemen terakhir itu kita harus menjaga keekologisannya. Oke teman-teman, ini adalah bab tentang komunikasi efektif. Kita masih membahas secara garis besar, secara umum. Semoga yang secara umum ini bermanfaat dan membawakan insight-insight baru untuk bisa digunakan teman-teman sekalian dalam berkomunikasi. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih atas slide-slide gambar-gambar yang saya gunakan di dalam slide. Nah ini juga kenapa saya ucapin ini ya, biar ekologis. Karena menurut saya ya orang sudah susah payah bikin gambar, masa kita comot gitu aja tanpa kita beri ucapan terima kasih. Walaupun sudah ada tulisannya free gitu for download, tapi ya saya tetap tampilkan karena menurut saya ini lebih ekologis. Ini adalah link-linknya teman-teman, gambar-gambar yang saya gunakan. Kalau memang suka gambar-gambarnya silahkan cari aja di link ini di freepik.com. Itu banyak sekali gambar-gambar yang cukup bagus untuk digunakan di video ataupun di slide presentasi Anda. Baik, terima kasih. Semoga materi ini tidak membuat Anda puas gitu ya, sehingga pengen belajar lagi, pengen latihan lagi. Dan yang terpenting adalah latihan.
Kami sudah melengkapi program ini dengan home play. Silahkan lihat video berikutnya adalah video yang home play. Jadi saya resume ya, video komunikasi efektif ini ada 3 bagian. Bagian pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang terakhir ada home play. Itu adalah untuk bagaimana petunjuk menggunakan latihannya. Karena sebuah ilmu akan sulit kalau cuma ada di dalam kepala kita nih. Jadi harus dilatih. Cara terbaik melatih renang itu kan ya nyemplung ke air gitu ya. Visualisasi terus membantu sih ya membantu, tapi tidak akan benar-benar menumbuhkan suatu keterampilan. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi dalam program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.